Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal tentang perubahan selama pasca panen. Pada jurnal yang pertama dengan judul Pengembangan Edible Coating Ekstrak Daun Randu dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Mentimun. Teman-teman, kita akan langsung lanjut ke tabel. Nah, pada tabel ini yaitu hasil pengamatan terhadap perubahan parameter mutu objektif dengan suhu penyimpanan 2 yaitu ruang dan suhu rendah. Untuk konsentrasi edible coating ada 3 yaitu 100%, 50%, dan 0% atau kontrol. Nah, parameter yang diamati yaitu perubahan berat, perubahan pH, dan perubahan TPT. Perubahan berat, perubahan pH, dan perubahan TPT ini diamati pada hari ketiga, hari ke-6, dan hari ke-9. Nah, kemudian kita akan lanjut ke grafik perubahan berat mentimun selama 9 hari. Pada penyimpanan suhu rendah, rata-rata perubahan mentimun pada edible coating konsentrasi 100% menunjukkan perubahan yang paling rendah yaitu 15,45 gram dibandingkan dengan edible coating yang 50 dan 0%. Sementara pada penyimpanan suhu ruang terjadi sebaliknya yaitu konsentrasi edible coating 100% memberikan perubahan berat paling tinggi dibandingkan konsentrasi edible coating 50% dan 0%. Pada gambar 2 yaitu grafik perubahan pH. Secara umum, pH menurun maksimum selama penyimpanan pada semua perlakuan. Perubahan pH yang besar terjadi pada mentimun yang tidak diberi edible coating. Selanjutnya adalah grafik penurunan TPT mentimun selama penyimpanan 9 hari. Secara umum, rata-rata TPT mentimun menurun selama penyimpanan selama 9 hari. Penyimpanan suhu ruang penurunan TPT-nya paling besar terutama pada edible coating 0%, yaitu dari semula 2,0 menjadi 1,3. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa dengan menggunakan edible coating ini adanya juga perubahan kekerasan. Nah, perubahan tingkat kekerasan ini diduga karena adanya pengaruh masa simpan yang terjadi selama 9 hari dan adanya fungsi atau akibat dari penggunaan edible coating dalam menghambat terjadinya pelunakan pada janin buah. Untuk suhu penyimpanan 27-29% dengan konsentrasi edible coating 10, 50, dan 0% atau kontrol. Nah, pada suhu rendah sendiri sama konsentrasi edible coatingnya jadi perubahan kekerasan, kemudian ada perubahan warna dan perubahan kebusukan. Tabel terdapat gambar yaitu perbandingan tampilan perubahan warna mentimun setelah penyimpanan 9 hari. Nah, umumnya perubahan warna ini digunakan sebagai indeks kesegaran. Namun, setelah dipanen, klorofil akan mengalami degradasi. Selama proses pematangan, degradasi klorofil sehingga kandungan klorofil menjadi rendah dan warna menjadi berubah. Bahan warna mentimun selama perkembangan dipengaruhi oleh aktivitas enzim kloropilase yang meningkat selama degradasi klorofil. Aktivitas enzim kloropilase dapat diturunkan dengan adanya edible coating seperti ditunjukkan dari hasil pengamatan penyimpanan mentimun yang baik pada suhu rendah maupun suhu ruang. Nah, selanjutnya ada perubahan kebusukan. Nah, pada gambar 5 ini adalah perbandingan tampilan tingkat kebusukan mentimun setelah penyimpanan 9 hari. Secara alamiah sendiri, komoditas pasca panen pasti akan mengalami kemunduran. Senescence adalah suatu tahap normal yang selalu terjadi dalam siklus dan tanaman. Pada pengamatan hari lanjut, mentimun hari ke-9 terlihat mentimun telah mengalami perubahan fisik yaitu melunaknya tampilan atau tekstur dari buah tersebut. Sekarang kita lanjutkan ke analisis total flavonoid dan vitamin C pada beberapa jenis mentimun. Nah, langsung saja kita menuju ke tabel.
Nah, pada tabel pertama ini ada total flavonoid. Nah, dapat dilihat sendiri bahwa perbedaan mentimun mempengaruhi ada total flavonoid. Jenis mentimun biasa total flavonoid sebanyak 0,85% dengan mentimun watang 0,58 dan mentimun wuku 7,22, mentimun suri 2,02. Ini sudah dilakukan dengan uji BNT dengan taraf kepercayaan 0,01%. Untuk total vitamin C, untuk mentimun biasa sebanyak 10,33, mentimun watang 8,80, mentimun wuku sama dengan mentimun watang 8,80, dan mentimun suri 19,90. Dapat dilihat bahwa total vitamin C terbesar ada pada mentimun suri. Nah, dan kandungan vitamin C pada beberapa varietas disebabkan oleh adanya suhu pertumbuhan, masa pemanenan buah, kemudian ada penyimpanan buah dan tempat tumbuh pada buah tersebut. Karena tempat tumbuh memiliki pH tanah yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kandungan asam-asam organik pada mentimun. Total flavonoid yang paling rendah yaitu pada mentimun watang. Dapat kita ketahui juga bahwa komposisi flavonoid pada beberapa jenis tumbuhan berbeda karena dipengaruhi oleh penanganan pada pasca panen, kemudian penyimpanan, pengolahan iklim, dan cuaca. Lama penyimpanan tersebut dapat mengurangi total flavonoid. Air dan nilai pH dapat kita lihat bahwa 4 jenis varietas nilai pH ini tidak jauh berbeda. Untuk mentimun biasa 6,21, untuk mentimun watang 6,13, untuk mentimun wuku 6,22 dan mentimun suri 4,69. Mentimun suri memiliki pH yang sangat rendah. Nah, hal ini juga karena mentimun suri memiliki asam-asam organik yang lebih tinggi dari perlakuan yang lainnya. Nah, jurnal yang terakhir yang akan kita bahas yaitu indikasi kerusakan dingin pada mentimun Jepang Cucurbita tipus L berdasarkan perubahan ion leakage dan pH. Nah, baik saja kita langsung saja untuk gambar pertama ini yaitu pemotongan sampel sarkocarp untuk pengukuran ion leakage. Nah, pada gambar 2 terlihat piting karena kerusakan dingin pada suhu 5%. Nah, piting merupakan bulutan-bulutan yang ada pada dinding luar bagian mentimun. Nah, ini gambar ketiga merupakan kenampakan luar dari mentimun pada hari ke-9. Gambar 4 merupakan susur barat selama penyimpanan. Ion leakage terjadi sangat drastis pada hari ke-9 dimulai dari menit ke-60 dan mencapai 87%. Hal ini disebabkan karena adanya lamanya suhu penyimpanan, adanya respirasi pada suhu penyimpanan, hingga terjadinya kerusakan pada membran sel. Untuk perubahan pH sendiri selama proses penyimpanan ini, kecenderungan kenaikan pH terjadi pada sampel yang disimpan pada suhu 5% dengan penyimpanan selama 9 hari. Nah, beberapa komoditi pertanian seperti mentimun mempunyai sifat yang dapat balik atau recovery dari kerusakan dingin melalui post chilling treatment. Nah, sehingga untuk mencegah terjadinya kerusakan permanen sebagai akibat suhu dingin yang cirinya terlihat dari penampakan luar. Baik, begitu saja penjelasan saya tentang perubahan proses pasca panen pada buah mentimun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.